Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tajuk renungan kita pada pagi ini ialah kematian yang paling menyakitkan. Ayat kunci terdapat dalam 2 Samuel 18 ayat 33 yang berbunyi, "Maka hancurlah hati raja. Dia naik ke ruangan yang terletak di atas pintu gerbang itu, lalu meniarap. Sambil berjalan, dia berkata begini, 'Oh putraku Absalom, putraku Absalom, kalau saja aku yang mati menggantikan engkau, Absalom putraku. Saya telah diberitahu oleh mereka yang melaluinya bahwa tidak ada kematian yang lebih menyakitkan daripada kematian seorang anak, tidak kira berapa umur mereka.' Sebagai seorang pendeta, saya teringat berada di hospital bersama dengan ibu dari seorang anak yang lahir mati. Beberapa bulan kemudian, di satu bilik berhampiran, saya duduk dengan ibu bapak kepada seorang anak yang berumur 3 tahun. Sebagai pendeta polis, saya harus memberikan kepada sebuah keluarga berita kematian motosikal tragik anak lelaki mereka yang berumur 17 tahun. Dan saya telah memimpin upacara pengkebumian seorang anak perempuan yang berumur 40 tahun yang mengalami atau yang meninggal dunia karena kanker. Semasa waktu-waktu begini, para ibu bapak tersebut memberitahu saya berulang kali bagaimana kematian ahli keluarga mereka yang lain adalah menyakitkan. Tetapi itu tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan kesehatan yang mereka rasakan semasa kehilangan seorang anak. Bapak saya meninggal dunia ketika saya berumur 15 tahun dan ibu saya ketika saya berumur 40 tahun. Dan kematian mereka memberi kesan kepada saya dalam cara yang berbeda. Walaupun kehilangan ini adalah sukar, namun adalah normal untuk menjagakan bahwa pada suatu masa tertentu ibu bapamu akan meninggal dunia. Tetapi anakmu meninggal dunia, ia terasa tidak normal. Satu hubungan yang terputus dengan urutan hidup semula jadi. Bayangkan bagaimana perasaan Adam dan Hawa menghadapi kehilangan seorang anak di tangan anak yang satu lagi. Sungguh tidak dapat dibayangkan. Bagi Daud, kematian anak lelaki pertamanya dengan Batseba amat menyakitkan. Bagi Tuhan, kematian anaknya Yesus adalah di luar pemahaman manusia. Namun dia mengalami kematian ramai anak-anak setiap hari. Itulah sebabnya mengapa Bapa Surgawi kita memahami kesakitan kita. Semasa hari-hari sukar, selepas kematian seorang anak, kita boleh menemukan penghiburan dalam Dia yang juga kehilangan seorang anak. Namun berbeda dengan kita, Dia menanggung kesakitan tambahan atas kenyataan bahwa Dia satu-satunya pribadi yang boleh masuk campur dan menghentikan kematian anaknya. Bapa kita bukan saja memahaminya, Dialah yang membawakan penyembuhan dan harapan kepada kehancuran kita. Kita boleh mempercayakan anak-anak dengan Tuhan yang sedemikian rupa. Bapa, bagi mereka yang sedang berduka cita sekarang, tolong berkati dan hiburkan mereka
dan semoga lenganmu yang lembut serta penuh kasih merangkul mereka semasa waktu perkabungan mereka, dan peganglah mereka sehingga tiba penyembuhan. Sekian renungan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih karena firman ini dapat menguatkan kami sementara kami berhadapan dengan situasi-situasi yang menyakitkan hati kami. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami yang bersedih di saat kami kehilangan keluarga atau mereka yang tersayang. Engkau datang memberikan kekuatan dan pengharapan. Kiranya pengharapan dan kekuatan itulah yang menjadi kemampuan kami untuk kami dapat menghadapi kesedihan apabila kami menghadapi kehilangan seseorang di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau telah mengurniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib, sehingga dengan kematiannya kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ini yang begitu besar sekali. Terima kasih atas segala-galanya yang Engkau sudah berikan kepada kami, ya Bapa. Kiranya kami terus memandang kepada Engkau, terus bersyukur dengan berkat-berkat yang Engkau sudah berikan, dengan kekuatan-kekuatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami sembah atau kami serahkan doa ini dalam tangan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan berdoa. Amin.